Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Widiastri dengan NIM 225790002 dari Prodi Perdagangan Internasional. Nah, materi yang saya akan bawakan yaitu regulasi dan dampaknya terhadap proses logistik di Indonesia. Materi ini membahas tentang regulasi yang berlaku di sektor logistik di Indonesia dan dampaknya terhadap efisiensi serta aktivitas proses logistik. Analisis ini meliputi kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan dampaknya terhadap berbagai aspek logistik seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi. Nah, materi ini juga meninjau tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh industri logistik sebagai akibat dari regulasi tersebut. Nah, kita masuk pada pendahuluan. Nah, proses logistik mencangkup berbagai aktivitas seperti pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi barang dari titik asal ke titik tujuan. Nah, sektor logistik sangat dipengaruhi oleh regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Nah, di Indonesia, regulasi ini mencangkup berbagai aspek seperti bea cukai, perizinan, dan standar operasional yang ketat. Penting untuk memahami bagaimana regulasi ini mempengaruhi efisiensi logistik dan apa saja tantangan serta peluang yang muncul sebagai akibat dari regulasi tersebut. Nah, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu definisi logistik dan perannya. Nah, definisi logistik adalah konsep yang meliputi perencanaan, implementasi, dan pengendalian efisiensi dari aliran barang, informasi, dan sumber daya lainnya dari titik asal produk atau penciptaan hingga ke titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan tepat waktu dan dengan biaya yang minimal. Nah, perannya sangat penting dalam menjaga kelancaran proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini melibatkan manajemen persediaan, transportasi, pergudangan, distribusi, dan pengelolaan informasi yang tepat guna. Nah, dengan kata lain, logistik membantu memastikan bahwa produk atau layanan dapat tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan yang biaya yang sesuai. Nah, adapun penjelasan lebih detail tentang peran logistik, yaitu yang pertama ada efisiensi operasional. Nah, logistik memastikan peran penting dalam meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan dengan mengordinasikan aliran barang dan informasi di seluruh rantai pasokan. Nah, ini membantu mengurangi waktu siklus, mempercepat proses produksi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua ada penghematan biaya. Nah, melalui manajemen persediaan efisien, mengoptimalkan rute pengiriman dan negosiasi kontrak dengan pemasok dan mitra logistik. Logistik membantu perusahaan menghemat biaya transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan yang lebih baik. Nah, dengan memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik, logistik berkontribusi pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Pengelolaan rantai pasokan yang efektif juga memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap permintaan pelanggan dan perubahan pasar. Yang keempat ada optimasi rantai pasokan. Nah, logistik memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki rantai pasokan mereka dengan mengidentifikasi dan menghilangkan bottlenecks, meminimalkan risiko kekurangan stok, dan meningkatkan visibilitas dan transparansi dalam aliran barang dan informasi. Dan yang kelima ada inovasi produk dan layanan. Dengan mengordinasikan aliran informasi dari titik asal ke titik konsumsi, logistik memungkinkan perusahaan untuk merancang produk dan layanan baru yang lebih sesuai dengan keputusan pelanggan dan tren pasar. Kita masuk pada pembahasan kedua yaitu regulasi di sektor logistik.
Nah, regulasi dalam sektor logistik sangat penting untuk mengatur kegiatan operasional, keamanan, dan efisiensi dalam transportasi barang dan jasa terkait lainnya. Nah, berikut ada penjelasan mengenai 3 regulasi utama dalam sektor logistik di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan sistem perkeretaapian di Indonesia. Beberapa poin penting yang diatur dalam undang-undang ini meliputi penetapan kebijakan nasional di bidang perkeretaapian. Yang kedua ada pengaturan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha perkeretaapian. Yang ketiga ada tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan di sektor perkeretaapian. Yang keempat ada pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Yang kelima ada keselamatan dan keamanan dalam operasi. Yang keenam ada perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam pengelolaan sistem perkeretaapian. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan sistem pelayaran di Indonesia. Nah, beberapa poin pentingnya itu, yang pertama ada penetapan kebijakan nasional di bidang pelayaran. Yang kedua ada tentang pengaturan tentang hak dan kewajiban pelaku usaha pelayaran. Yang ketiga ada perlindungan terhadap hak pelaut dan keamanan pelayaran. Yang keempat ada perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam operasi pelayaran. Yang kelima ada pembangunan dan pengembangan infrastruktur maritim. Yang ketiga ada peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional. Nah, peraturan Presiden ini menetapkan kerangka kebijakan untuk mengembangkan sistem logistik nasional di Indonesia. Nah, beberapa poin pentingnya itu, yang pertama ada penetapan visi, misi, dan tujuan pengembangan sistem logistik nasional. Yang kedua ada koordinasi antara instansi pemerintah, pelaku usaha, dan pihak terkait dalam pengembangan sistem logistik. Yang ketiga ada penyusunan rencana strategis pengembangan logistik nasional. Yang keempat ada pengembangan infrastruktur logistik termasuk pelabuhan, bandara, dan terminal logistik. Yang keempat itu ada pembangunan sistem informasi logistik nasional. Yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia di bidang logistik. Pembahasan ketiga yaitu dampak regulasi terhadap proses logistik. Nah, regulasi memiliki dampak yang signifikan terhadap proses logistik baik secara positif maupun negatif. Nah, berikut ada penjelasan yang lebih rinci mengenai dampak regulasi terhadap proses logistik. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama ada biaya tambahan. Ini regulasi yang ketat seringkali memerlukan kepatuhan yang ketat dari pelaku usaha logistik yang pada gilirannya dapat menyebabkan biaya tambahan, misalnya biaya perizinan, biaya pelatihan karyawan untuk mematuhi peraturan, dan biaya pemenuhan standar keamanan dapat meningkatkan biaya operasional secara keseluruhan. Nah, yang kedua ada birokrasi dan izin. Nah, proses perizinan ini dan pengawasan yang rumit dan lambat dapat menghambat efisiensi proses logistik. Nah, pelaku usahanya mungkin menghadapi birokrasi yang berlebihan dan penundaan dalam mendapatkan izin atau persetujuan yang menghambat laju pengiriman barang dan mengakibatkan gangguan dalam rantai pasokan. Yang ketiga ada adaptasi dan kepatuhan. Nah, perubahan logistik atau kebijakan seringkali memerlukan adaptasi dan penyesuaian dalam proses logistik. Nah, ini bisa melibatkan investasi tambahan dalam teknologi, perubahan dalam prosedur operasional, dan pelatihan karyawan untuk memastikan kepatuhan yang dapat menimbulkan gangguan dan biaya tambahan. Nah, sedangkan dampak positifnya itu yang pertama ada peningkatan infrastruktur. Nah, ini mendukung pengembangan infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya, dan
serta rel kereta api. Nah, dapat meningkatkan efisiensi dalam aliran barang dan informasi. Nah, investasi dan dalam infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi biaya transportasi dan waktu pengiriman serta meningkatkan aksesibilitas ke pasar. Yang kedua ada standarisasi prosedur. Nah, regulasi ini menetapkan standar kualitas, keamanan, dan kesehatan dalam proses logistik dapat meningkatkan konsistensi dan keandalan dalam pengiriman barang. Standarisasi prosedur juga dapat memudahkan kerjasama antara berbagai pihak dalam rantai pasokan, meningkatkan visibilitas dan transparansi. Ketiga ada keamanan dan keselamatan. Nah, regulasi yang mengatur keamanan dan keselamatan dalam proses logistik dapat melindungi barang, fasilitas, dan karyawan dari risiko kecelakaan, pencurian, atau kerusakan. Nah, ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengurangi risiko kerugian, dan memperkuat reputasi perusahaan. Nah, kita masuk pada pembahasan keempat, yaitu analisis regulasi dan dampaknya. Nah, analisis regulasi dan dampaknya terhadap proses logistik adalah kunci untuk memahami bagaimana aturan dan kebijakan pemerintah mempengaruhi operasi dan efisiensi rantai pasokan. Nah, ada 4 penjelasan aspek utama regulasi dan dampak dalam konteks logistik. Yang pertama ada peraturan perizinan. Nah, dampaknya itu prosedur perizinan yang panjang dan kompleks dapat menyebabkan penundaan dalam proses logistik, menghambat efisiensi, dan meningkatkan biaya operasional. Nah, contohnya itu Pelabuhan Tanjung Priok, waktu tunggu dan birokrasi yang rumit telah terbukti menghambat aliran barang dan peningkatan biaya logistik. Nah, solusinya itu upaya untuk menyederhanakan prosedur perizinan dan peningkatan efisiensi administratif dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengurangi izin logistik. Langkah-langkah seperti penerapan sistem perizinan elektronik dan pengurangan birokrasi yang tidak perlu dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua ada regulasi keselamatan dan keamanan. Nah, dampaknya itu penerapan standar keselamatan dan keamanan yang ketat penting untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerugian dalam proses logistik. Namun, hal ini seringkali memerlukan investasi tambahan untuk infrastruktur dan pelatihan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Nah, solusinya yaitu pelatihan karyawan. Nah, investasi dalam infrastruktur keselamatan dan penerapan teknologi yang lebih canggih seperti sensor dan sistem pemantauan dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keselamatan dan keamanan dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada kebijakan fiskal dan bea cukai. Nah, dampaknya ini penundaan dalam proses impor dan ekspor serta dapat meningkatkan biaya logistik secara keseluruhan. Nah, hal ini dapat mempengaruhi harga akhir produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, solusinya itu penyederhanaan kebijakan bea cukai, penggunaan teknologi untuk mempercepat proses bea cukai, dan kerjasama antara pemerintah dan industri dapat membantu mengurangi hambatan dan biaya yang terkait dengan kebijakan fiskal dan bea cukai. Yang keempat ada dampak infrastruktur. Nah, dampaknya itu seperti regulasi terkait pembangunan infrastruktur logistik seperti jalan tol, rel kereta api, dan pelabuhan sangat mempengaruhi efisiensi proses logistik. Nah, investasi dalam infrastruktur dapat mengurangi waktu transit dan biaya logistik secara keseluruhan. Nah, solusinya itu pemerintah perlu fokus pada pengembangan infrastruktur logistik yang lebih efisien dan modern. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui investasi dalam proyek infrastruktur besar yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Pembahasan terakhir yaitu tantangan dan peluang. Nah, tantangan dalam industri logistik yang pertama ada itu birokrasi yang kompleks dan korupsi. Nah, proses perizinan dan regulasi yang rumit dapat menghambat efisiensi dalam operasi logistik. Nah, selain itu praktik korupsi di dalam birokrasi bisa menjadi hambatan tambahan yang memperlambat proses dan menambah biaya operasional. Yang kedua ada keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Nah, sering menghadapi keterbatasan infrastruktur yang mempengaruhi aksesibilitas dan konektivitas. Nah, keterbatasan ini dapat menyebabkan
peningkatan biaya pengiriman dan waktu pengiriman yang lebih lama. Yang ketiga, ada kurangnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam melaksanakan kegiatan logistik di berbagai wilayah. Hal ini dapat mempersulit proses perizinan dan menciptakan hambatan administrasi. Sedangkan peluang dalam industri logistik itu yang pertama, ada pengembangan teknologi logistik seperti otomatisasi dan digitalisasi. Nah, adopsi teknologi baru seperti sistem otomatisasi dan digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dalam proses logistik. Nah, contohnya itu penggunaan teknologi Internet of Things atau IoT dan sistem manajemen gudang yang cerdas dapat mengoptimalkan rantai pasokan dan mengurangi biaya operasional. Yang kedua, ada investasi asing di sektor logistik. Nah, investasi asing dapat membuka peluang baru dalam pembangunan infrastruktur logistik dan transfer pengetahuan. Ini dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta membantu mengatasi keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil. Nah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.